Presiden Trump telah menandatangani keputusan penetapan bea masuk impor produk asal Tiongkok. Tidak tanggung-tanggung, Trump membidik tarif impor produk Tiongkok bernilai 60 miliar dolar Amerika atau sekitar 824 triliun rupiah. Tidak menunggu lama, Tiongkok membalas dengan melakukan hal serupa. Lantas, di tengah perang dagang para raksasa ekonomi dunia, bagaimana nasib Indonesia? Benarkah kinerja dagang strategis Indonesia berpotensi digempur dari segala penjuru? Baik sahabat, pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar dua negara adidaya saat ini. Amerika Serikat sebagai pemain global selama hampir 1 abad, dan Tiongkok sebagai pemain global baru. Tentu, ini menjadi ancaman bagi Amerika, yang dimana bisa menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai polisi dunia. Setelah itu, Amerika Serikat dan Tiongkok berbeda pandangan politik, yang satu kapitalis dan satu sosialis. Konflik Amerika Serikat dan Tiongkok sebenarnya sudah berlangsung dari lama. Dari mulai perang dingin karena perbedaan ideologi, kalau sekarang Tiongkok dan Amerika perang ekonomi, lebih tepatnya perang dagang. Sebelum membahas ke materi, akan dijelaskan dulu awal perang dagangnya. Kita balik dulu ke tahun 2017. Pada tahun 2017, Amerika Serikat menerapkan tarif 25% untuk impor Tiongkok yang melebihi 34 miliar dolar Amerika. Tiongkok tidak tinggal diam. Tiongkok membalas aksi Amerika dengan meningkatkan tarif impor sebesar 25% atau senilai 60 miliar dolar dan terus berlanjut. Peningkatan tarif ini menunjukkan nuansa eskalasi konflik atau peningkatan konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan sebagai negara adidaya, pastinya jika perang, negara lain kena dampak. Mari kita masuk ke pembahasan. Faktor ekonomi dan faktor keamanan negara. Amerika Serikat khawatir bahwa masuknya barang-barang Tiongkok ke Amerika Serikat akan menghambat penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat, sehingga menimbulkan masalah ekonomi, seperti pengangguran. Dengan masuknya produk luar Amerika Serikat yang berlebihan, membuat terjadinya defisit neraca bagi Amerika Serikat. Itu untuk faktor ekonominya. Kalau faktor keamanannya bagaimana? Faktor keamanannya adalah kekhawatiran keamanan nasional dan ketegangan politik. Salah satu kecurigaan tersebut berasal dari Badan Intelijen Amerika Serikat yang memperingati tentang adanya perusahaan Tiongkok mengirim informasi dan teknologi penting ke Beijing. Dan Amerika Serikat menganggap perusahaan Tiongkok sebagai ancaman ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Karena alasan ini yang menyebabkan masalah politik dan keamanan nasional menjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika dan Tiongkok memiliki perekonomian terbesar di dunia. Pendapatan domestik bruto mereka atau PDB mereka sangat besar. Yang satu negara adidaya, yang satu negara dagang. Jadi, di sini lebih membahas dari sisi Tiongkoknya. Jika mereka perang, Amerika dan Tiongkok, dampaknya pasti terasa di dunia, terutama di Indonesia, yang mana Indonesia negara pengekspor bahan mentah dan mineral ke Tiongkok, seperti batu bara, nikel, sawit, dan masih banyak lagi. Indonesia mendapatkan pendapatan dari ekspor tersebut, terutama tahun 2022. Indonesia sangat diuntungkan akibat kenaikan harga komoditas dan Tiongkok itu mitra dagang terbesar Indonesia. 40% dari total ekspor Indonesia ke Tiongkok. Kalau Tiongkok perang berkelanjutan dengan Amerika, maka produksi Tiongkok berkurang. Dan itu juga akan menghambat Tiongkok untuk membeli bahan mentah dan mineral di Indonesia. Dan mengurangi pendapatan negara. Selain itu, Indonesia banyak mengimpor barang juga dari Tiongkok. Dan masalah perekonomian yang terjadi di Indonesia bisa inflasi sampai defisit neraca. Semoga Indonesia bisa lebih berdikari lagi baik dari ekonomi, sosial, dan politik, agar ketika terjadi perang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menghambat perekonomian nasional.
Menurut sahabat, bagaimana?